Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Azwardi Rahmat, akhiran NIM 73. Di sini saya akan mempresentasikan tentang representasi kesetaraan gender dalam film The Shadows Trace dalam analisis semiotika. Dahuluan, kesetaraan gender masih sering terhambat oleh konstruksi sosial yang menimbulkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Pada film ini, menghadirkan narasi yang menantang stereotip gender melalui karakter dan alur cerita yang kompleks. Tokoh perempuan dalam film ini memiliki agensi yang kuat, sementara tokoh laki-laki juga digambarkan dengan kerentanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna simbolik dalam representasi gender di film ini. Tujuannya saya membuat ini adalah bertujuan untuk menganalisis representasi kesetaraan gender dalam film The Shadows Trace melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Untuk penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa film merupakan media penting dalam merepresentasikan isu gender. Atma et al. Pada tahun 2022 menyoroti makna heroisme dan maskulinitas dalam film Gundala melalui semiotika itu menurut Ferdianita dan Surwati pada tahun 2024 menganalisis wacana feminisme dalam Gadis Kretek menampilkan perempuan sebagai subjek aktif. Itu menurut Firdaus et al. Pada tahun 2024 mengkaji film Penyalin Cahaya mengangkat isu pelecehan seksual dan kritik terhadap budaya patriarki. Ketiganya memperkuat pentingnya analisis simbol dan narasi dalam memahami representasi gender di media. Pada kerangka teori ini saya memilih untuk memakai 3 teori ini. Yang pertama teori semiotika Roland Barthes, yang kedua teori representasi Stuart Hall, dan yang ketiga menggunakan teori kesetaraan gender menurut Mansur Faqih. Teori semiotika Roland Barthes digunakan untuk menganalisis makna denotatif, konotatif, dan mitos dalam simbol visual, narasi, dan dialog pada film ini. Tanda dalam film tidak netral tetapi mengandung ideologi tentang relasi gender. Yang kedua, menggunakan teori representasi Stuart Hall, membantu memahami bagaimana film membentuk makna dan wacana gender melalui proses representasi visual dan naratifnya. Representasi digunakan syarat ideologi dan berperan dalam membentuk representasi di masyarakat. Yang ketiga, teori kesetaraan gender Mansur Faqih digunakan untuk menilai apakah film mereproduksi atau menantang konstruksi patriarki. Teori ini menyoroti ketimpangan gender sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Pada kerangka alur pemikiran, yang pertama itu kita membahas tentang isu permasalahan bagaimana film menantang stereotip gender di dunia aksi. Yang kedua, analisis karakter utama dan alur ceritanya. Yang ketiga, pendekatan semiotika Roland Barthes, denotasi dan konotasinya. Yang keempat, interpretasi tanda dan narasi yang menantang stereotip gender. Pada film The Shadows Trace dianalisis untuk menggunakan representasi kesetaraan gender lewat simbol, visual, narasi, dan karakter. Pendekatan semiotika Roland Barthes digunakan untuk mengungkap makna denotatif dan konotatif. Penelitian ini menyoroti bagaimana film membentuk atau menantang konstruksi peran gender. Pada metode penelitian, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisa semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna simbolik terkait kesetaraan gender dalam film The Shadows Trace. Tempat dan waktu penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi pada Mei sampai Juni 2025, mencakup penayangan film, analisis, dan penulisan laporan. Pada sumber data, data primer film The Shadows Trace, terutama bagian yang mempresentasikan kesetaraan gender. Pada data sekunder itu saya menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan teori semiotika representasi dan kajian gender. Teknik pengumpulan data itu yang pertama saya menonton film The Shadows Trace secara berulang untuk memahami narasi dan konteks visualnya seperti apa.
Kedua, mencatat adegan penting terkait kesetaraan gender termasuk interaksi dan konflik antar karakter. Yang ketiga, mengumpulkan kutipan dialog, simbol visual, dan gestur yang bermakna denotatif dan konotatif. Yang keempat, mendokumentasikan elemen sinematografinya, yaitu pencahayaan, warna, angle, dan lain sebagainya, yang memperkuat isu gender. Yang kelima, mengkaji teori dan penelitian terdahulu untuk mendukung analisis semiotika dan representasi gender. Pada penyajian data dan analisis data, untuk denotatifnya itu identifikasi makna literal dari elemen visual dalam film. Yang konotatif itu menggali makna simbolik yang berkaitan dengan konstruksi sosial gender. Dan yang ketiga, mitos itu menelaah bagaimana film membentuk atau mengkritik mitos budaya terkait peran gender itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.